Sesi kedua, kita akan melihat polanya bahwa perubahan yang sama kita bahas, kita sekedar mengulang dulu ini ya, mengulang dulu biar kawan-kawan ingat. Perubahan yang terjadi ketika asalnya adalah al-mudarrisu, kemudian mujtahidun. Asalnya adalah ini, ya. Kemudian ketika permintaan soalnya bikinkan, jadikan atau ubah atau sebagainya, bahasanya adalah mungkin taghayyar, engkau ubah, atau permintaannya adalah ghayyar, juga sama, engkau ganti atau ubah. Nah, ketika pertanyaannya adalah jadikan dia menjadi musanna muannas, bagaimana? Ya. Kemudian bagaimana jika dijadikan jamak muzakkar? Nah, maka jawabannya kita lihat. Pertama, al-mudarrisu muzakkar, mujtahidun juga muzakkar. Sementara pertanyaannya adalah muannas, maka kita harus tambahkan dulu ta marbutah di akhirnya. Mujtahidun dan al-mudarrisatu. Baik. Sekarang pertanyaan kedua adalah musanna. Jadikan dia dua atau bentuk musanna. Maka tinggal tambahkan saja rumusnya. Apa rumusnya? Ya, tani. Al-mudarrisu menjadi al-mudarrisatani. Mujtahidun menjadi mujtahidatani. Ya. Mudarrisatani, mujtahidatani. Ya, dua-duanya juga pakai musanna muannas ya. Kemudian ketika pertanyaan kedua, jadikan dia jamak muzakkar salim. Maka al-mudarrisu sudah muzakkar, tidak usah lagi dipakai muannas, tinggal tambahkan rumus yaitu waw dan nun ya. Maka al-mudarrisu menjadi al-mudarrisuna mujtahiduna ya. Nah, ini namanya perubahan yang permintaan soal dari kalimat al-mudarrisu mujtahidun ya. Begitu juga dengan jika dia al-muslimu, ini kan asal katanya al-muslimu, kemudian ini al-mudarrisu, ini mujtahidun, ini solihun, ini soimun ya, asalnya. Kemudian al-mudarrisatu untuk jamaknya, jamak muannas, ini untuk muzakkar, ini muannas. Nah, kalau mudarrisatu dan mujtahidatun ini untuk jamak muannas dan ini untuk jamak muzakkar, berbeda jika dia di depannya ada huruf jar atau huruf dzaraf. Kemarin sudah kita bahas tentang dzaraf dan huruf jar. Sekarang sekedar mengulang biar kawan-kawan tidak lupa bahwa perubahan huruf jar setelah kalimat mubtada disebut dengan khabar syibhul jumlah. Ya, jadi kalau ada pertanyaan ABCD, al-muwazzafuna fil masjid, bentuk apakah jumlah di bawah ini misalnya? Bentuk apakah jumlah di bawah ini? A. Karena rata-rata soalnya mungkin ABCD, apalagi secara online ya. Mungkin ABCD aja, cuman waktunya aja ada. Ya, jadi kawan-kawan kalau menjawab ABCD itu pertama tenang ya. Kedua, jangan sok gampang ya. Kenapa saya bilang jangan sok gampang? Karena pertanyaan sangat mudah dan Anda akan menyepelekan pertanyaan itu. Ternyata malah salah. Kenapa? Karena bisa jadi jebakan ya. Itulah manfaat ABCD, lain kalau esai ya. Yang ketiga, ketika Anda menjawab soal itu dibaca A, B, C, D, dan E-nya. Baca semuanya. Jangan yang dibaca ketika A benar, ya sudahlah A, sudah selesai. Yang lain dianggap salah. Nah, jangan. Ya, karena saya bilang yang lain dianggap salah, karena kebanyakan orang akan melihat di A itu benar, ternyata ada yang kalimat kulluha sahihun.
Artinya apa? Semua benar. Atau kalimat lainnya, misalnya kulluha khata'un, atau semuanya salah. Nah, ini jawabannya di E. Dan kawan-kawan melihat A benar, udah contreng A. Atau pilih klik A. Padahal itu keliru. Kenapa saya bilang keliru? Karena terjebak dengan ABCD, ya. Jadi kalau kawan-kawan itu mengerjakan yang sifatnya ABCD atau pilihan ganda, bersikap tenang saja, santai saja, tapi posisikan satu soal minimal setengah menit misalnya. Satu soal misalnya kurang dari 1 menit, ya. Artinya Anda punya waktu satu soal 1 menit misalnya. Kalau misalnya waktu soalnya adalah 60 menit menjawab 120 soal. Atau kalau biasanya itu 40 soal kalau nggak salah. 40 soal, kemudian 10 soal esai dulu ya. Kalau sekarang tidak tahu, mungkin bisa jadi semuanya ganda ya. Tapi 60 soal dan waktunya 60 menit. Berarti Anda harus mengerjakan satu soal 1 menit. Artinya kalau ada soal yang gampang dipercepat, tapi kalau tidak santai saja. Kenapa? Anda punya waktu 60 menit dari 60 soal ya. Dan itu yang namanya posisi tenang. Kedua, jangan sok gampang ya. Jadi ya memang dikategorikan sangat gampang. Ya. Tapi bisa jadi itu akan keliru ya. Mungkin karena lagi musim pagi-pagi ya, menjelang habis sholat subuh jam 4 saya bikin materi jadi cuaca mungkin dingin ya. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Jika kalimatnya ada setelah huruf jar, nih huruf jar, huruf A, ya, maka kalimat setelahnya bebas. Boleh muzakkar, boleh muannas, boleh muzakkar, meskipun di sininya muzakkar, meskipun di sininya muannas. Anda boleh memilih mana saja selama huruf jar. Apa itu huruf jar? Ya, mungkin ini. Dan seterusnya. Ya. Sementara huruf zaraf amama di depan, wara'a di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, janiba di samping, haula di sekitar. Silakan Anda catat sebagai bahan referensi Anda nantinya. Huruf-huruf jar itu diantaranya min dari, ila ke, ala di atas, fi di bawah atau pada atau dalam, bi dengan, ka seperti, lam juga bagi ya. Sementara huruf zaraf diantaranya amama di depan, wara'a di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, janiba di samping, haula sekitar. Baik, sini ada beda, sama ya, fauqa dengan ala. Bedanya di mana Pak? Baik, kalau misalnya kita melihat satu meja ya, meja, kemudian meja tersebut terletak di kamar Anda atau di lemari Anda, kemudian meja tersebut terletak sebuah pena ya, kalamun, dan di meja Anda ada punya misalnya lampu ya. Nah, lampu bahasa Arabnya apa? Misbah, misbahun ya. Kalam
bahasa Arab dari pena, qalamun. Kemudian meja, maktabun. Baik. Nah, ketika ada yang memberikan pertanyaan, aina al-qalam? Jawabannya alal maktabi, di atas ingat huruf jar pasti barisnya kasrah. Alal maktabi, di manakah pena itu? Di atas meja. Baik. Kalau misalnya pertanyaannya aina al-misbah, ini misbah, aina misbah, jawabannya apa? Iya, al-misbah di sini ya. Al-misbah bisa alal qalam, ya, lampu itu di atas pena, ini di atasnya. Kemudian atau al-misbahu fauqal maktabi. Nah, di atasnya lagi dari meja. Nah, ini meja. Jadi kalau misalnya dikategorikan, Pak, ulun kan melihat lampu itu di atas meja, Pak. Ya sudah, sebutkan saja pakai fauqa, artinya di atas pena ada lagi meja, di atasnya lagi. Nah, 2 kali. Kalau langsung ala, kalau 2 kali fauqa, bahasa Banjarnya di atasnya lagi. Ya, di atasnya lagi ya. Kalau ala atas saja ya. Itu bedanya antara huruf jar ala dan fauqa zorof ya. Paham ya? Baik. Tinggal Anda ingat-ingat kalimat-kalimat yang sifatnya huruf jar dan huruf zorof ya. Ya, mungkin bisa saja diulang 2 kali, 3 kali. Amama, wara'a, fauqa, tahta, janiba, haula. Apa lagi? Di depan, belakang, samping, ya itulah kurang lebih, haula, sekitar. Kemudian huruf jar, min, ila, ala, fi, bi, ka, dan lam ya. Nah, pola-pola yang demikian maka sudah kita bahas malam. Setiap huruf yang sifatnya, setiap jumlah yang sifatnya mubtada di awal, al-muwazzafuna, di depannya ada huruf jar, maka dia bebas. Ingat, bebas. Jangan ikut-ikutan. Misalnya al-muwazzafuna fil masjidina, ya salah. Fil faslina, ya salah. Fil maktabatina, ya salah. Fil maktabati, ya salah ya. Kenapa jadi salah, Pak? Karena dipisah oleh huruf jar dan huruf zarf ya. Jadi ingat saja, setelah jumlah mubtada ini ada huruf jar, maka ngarannya ya syibhul jumlah ya. Mungkin kawan-kawan perlu ingat lagi ya bahwa simbol jumlah itu seperti apa ya. Begini ya ringkasnya. Jika kawan-kawan melihat dalam sebuah teks ya, kalimat 2 kata ya, yang pian lihat itu cuma kata pertama dan kata kedua saja. Yang ini nanti bisa aja dipikirkan lain ya. Jangan pian pikirkan keseluruhannya. Ini agak keliru nanti. Contoh, al-mudarrisu fil fasli ma'a at-talib ya. Fil fasli ma'a at-talib. Nah, dari rumus yang pertama tadi apa? Anda hanya memperhatikan kalimat yang di awal 1, nomor 2 pi. Sementara nomor 3, 4, 5 itu nanti saja pian pikirkan. Yang pian pikirkan hanya poin 1 dan poin 2. Setelah al-mudarrisu ternyata ada huruf ini jar. Nah, maka pian tidak perlu banyak pikir, waktu bebas nih. Pertanyaannya misal, ubah menjadi jamak muannas salim. Ya udah, jamak muannas salim tambahkan ta dan alif, alif dan ta, al-mudarri 1, udah fil fasli sama. Kenapa? Ada huruf pi. Lain kalau misalnya al-mudarrisu mujtahidun, baru al-mudarrisatu mujtahidatun ya. Nah, mungkin sekedar mengingat lagi kemarin ya.
kalau lupa. Khabar itu terbagi 3. Pertama, khabar mufrad. Kedua, khabar terbagi 2 kali ya. Khabar jumlah. Ya. Khabar jumlah. Khabar jumlah terbagi 3. Jumlah ismiyah, 2 jumlah fi'liyah, 3 syibhul jumlah. Sudah kita bahas semalam. Mufrad al ismu plus ismun. Dah selesai. Al mudarrisu mujtahidun. Udah. Kemudian khabar jumlah ismiyah terdiri dari isim dan isim. Ya. Kemudian jumlah fi'liyah terdiri dari isim dan fi'il. Nah, syibhul jumlah semua kita rumus apa? Al ismu plus huruf jar atau huruf zaraf plus al ismi. Pasti barisnya kasrah ya. Fokus, wajib berbaris kasrah. Kenapa? Karena huruf yang sifatnya jar atau huruf zaraf ini mewajibkan yang di sampingnya harus berbaris kasrah atau disebut dengan majrur. Nah, majrur. Mungkin kawan-kawan pernah mendengar ini. Nah, bagi yang baru pertama kali mendengar bahasa istilah ini, silakan Anda catat. Kemudian Anda coba-coba membuat sebuah kalimat. Misalnya, al-mudarrisu kata, Pak. Nah, udah. Berarti jumlah fi'liyah. Al-mudarrisu katibun. Udah. Berarti dia jumlah ismiyah atau khabar mufrad juga bisa. Kemudian ada yang simbol jumlah. Al-mudarrisu fil maktabi. Asal kata dari kataba juga. Kataba kata kerja. Katibun orangnya. Maktabun tempatnya. Berarti apa tempat menulis? Meja. Siapa orang yang nulis? Katibun, penulis. Kataba kata kerjanya. Nah, inilah yang dimaksud dengan pola khabar mufrad dan khabar jumlah ya. Baik. Kemarin kita bahas kalimat ini ya, rata-rata saya lihat benar ya, hampir benar seluruhnya. Karena gampang sekali hanya menentukan dia muzakkar, jamak muzakkar atau jamak muannas ya. Anda tinggal lihat saja apa yang dilihat kemarin. Iya. Anda hanya melihat bagian akhir saja. Ini ada waw dan nun, ini ada alif dan ta, ini ada alif dan ta, ini ada waw dan nun, ini ada waw dan nun, ini alif dan ta, waw dan nun, alif dan ta, waw dan nun, alif dan ta. Udah. Bila waw dan nun jamak muzakkar, alif dan ta berarti jamak muannas. Sudah simple ya, tidak terlalu ribet ya. Makanya semalam kita bahas, ingat Anda harus fokus dengan rumus kemarin ya. Ini mufrad, ini musanna, ini jamak. Mufradnya muzakkar, mufradnya muannas, ada 2. Nah, jika mufrad biasa standar, musannanya dengan mufrad bagaimana? Muzakkar alif dan nun, jamaknya waw dan nun. Untuk mufrad muannas standar, tambahkan ta di ujungnya. Untuk musannanya tani ya, jamaknya atu. Nah, rumus inilah yang perlu Anda ingat, bahwa bikin seperti ini ya. Jadi jika Anda melihat pola seperti sudah hafal, jadi ya kawan-kawan yang mungkin susah mana Pak antara muzakkar muannasnya, bingung Pak mana jamak muzakkar, mana jamak muannas, mana musanna muzakkar, musanna muannas, sudah Anda hafalkan saja rumus yang saya bikinkan ini. Ini temuan saya sendiri, tidak bikin-bikinan, cuman ya memudahkan saja ya. Memudahkan dari kawan-kawan, bikinkan rumus. Nah, kayak rumus Pitagoras juga lah. Atau rumus ruang, atau rumus persegi dan sebagainya. Nah, ketika Anda sudah hafal ini, insya Allah jawaban ini semuanya
namanya mumtaz atau 100 ya. Nah, kenapa saya bilang ini mumtaz? Karena pada prakteknya kawan-kawan paham dengan kalimatnya. Nah, ini ya ujungnya saja. Baik. Kemudian yang kemarin juga hari ini mungkin tidak ada PR ya, dan tidak ada tugas juga. Tugas Anda hanya mencatat saja tadi materi-materi hari ini. Kenapa? Istirahat dulu supaya jangan terlalu stres dengan berbagai macam tugas di kampus meskipun online. Padahal sebenarnya enakan online dibanding Anda hadir. Kenapa? Karena kalau hadir pun tugas Anda akan lebih banyak daripada online. Kenapa sibuk online? Karena Anda di rumah. Nah, itu. Jadi kesibukan itu selalu ada ya. Mengerjakan ini, mengerjakan itu, berjalanan, konyok-konyok, ada jelas dan sebagainya. Maka seakan-akan Anda akan komplain kebanyakan tugas Pak. Padahal semua kampus sama, gitu-gitu juga. Ya, mau mata kuliah apapun ya sama aja. Pada akhirnya Anda akan diberikan tugas yang misalnya menunjang kemampuan Anda dalam meningkatkan kualitas sebagai kritis atau menganalisa ya. Nah, mungkin ada beberapa yang sangat simpel. Contoh punya saya, ada mata kuliah saya juga, ada beberapa mata kuliah. Saya tidak membebankan Anda dengan tugas yang sifatnya wajib harus dikerjakan minggu ini, tidak. Tapi saya bilang silakan saja Anda pahami dari internet, baca, kemudian tuliskan dengan bahasa Anda. Ya, bahasa katanya masih kopas dulu lah, tapi masih menggunakan bahasa Anda. Jangan dikopas seluruhnya. Nanti di pertemuan terakhir atau tugas yang sifatnya tugas akhir baru yang serius diplagiasi. Ya, artinya akan dicek plagiatnya ya. Minimal jangan sampai lebih daripada 20% ya. Nah, hari ini tidak ada PR atau tidak ada tugas, tapi sifatnya hanya merutin menulis seperti yang pertemuan pertama tadi, sesi pertama ya. Sesi kedua ini cenderung pada penguasaan materi ya. Baik, kalau misalnya di YouTube-nya itu pecah atau bagaimana, mungkin kabari ya. Karena mungkin di HP saya bisa-bisa aja dibuka dengan konteks ya tidak pecah juga ya, meskipun suaranya terlalu nyaring, tapi ya mau kada mau lagi supaya kawan-kawan jangan ngantuk subuh-subuh ya. Kedua, komentar Anda itu menunjukkan bahwa Anda hadir ya, bukan berarti absen. Absen itu kan bisa aja Anda isi kapanpun, tapi komentar di situ Anda isilah dengan kalimat-kalimat yang Anda pahami. Boleh Anda mengulang teks saya, boleh Anda bertanya di sana, dan yang menjawab juga kawan-kawan. Saya tidak menjawab karena forum menjawab saya nanti dibentuk online ya. Tapi bila kawan-kawan kerja menjawabnya juga semingguan baru saya lihat, dan ada silakan bahas komentarnya. Nah, dan bukti bahwa kawan-kawan itu melihat di pembelajaran teori ini juga ada komentar. Kalau tidak ada berarti saya juga gagal dalam menyampaikan materi ya. Meskipun grup-grup yang lain menggunakan WhatsApp aja terus pakai voice note, udah sampai kalau saya tidak ingin kawan-kawan itu tidak maksimal dalam belajarnya ya, meskipun hanya menggunakan media layar saja ya. Pengen juga kita menggunakan auto pakai Zoom atau pakai Google Meet, tapi khawatir kuota kawan-kawan juga akan terkuras banyak ya. Kalau ini kan menggunakan YouTube gua, Anda bisa mengurangi, bisanya asalnya 30 MB, 10 MB aja bisa dikurangi ya. Dan kalau saya potong video ini dan saya kirim di WhatsApp, itu akan sampai 30 MB. Saya pernah mencoba, akhirnya kewalahan. Bayangkan kalau 20 orang membuka 30 MB kan sudah 6 GB habis kuota satu grup. Ya, tapi kalau di YouTube kan ya solusinya ya mungkin minimal memudahkan kawan-kawan dalam mengurangi kuota ya. Jangan lupa subscribe, like-nya. Jangan di unlike lah, masa ya capek-capek bikin di unlike. Silakan kawan-kawan, saya tidak monetisasi YouTube ini ya, standar ingin rame-rame aja kayak orang-orang di TV, like, subscribe dan sebagainya lah. Nah, coba ya iseng aja. Kalau mau juga silakan kawan-kawan di Barabai, yang di Barabai video aja tuh persawahan, duduk mongut 2 jam upload di YouTube. Besok menguat lagi 2 jam upload di YouTube dan seterusnya ya, atau di kandangan, atau yang lagi mengunjun, atau lagi mengiti hujan di YouTube. Wah, daripada, tapi jaga aurat ya, jaga aurat, karena itu akan jadikan amal jariah atau sebaliknya menjadi dosa jariah ya.
Jika baik itu dari Allah, jika tidak berarti itu ada syaitannya. Artinya konteks pian mengupload itu bisa dibahas dalam bentuk amal jariah atau dosa jariah. Hati-hati dengan dosa jariahnya, itu yang bahaya. Baik, ini gampang ya. Lihat aja ini. Nah, kenapa kemarin saya bilang ditulis? Karena kalau tidak ditulis ininya, langsung jawabnya saja. Kapan rapi tulisan Anda? Ya. Ini nih apa sih sulitnya? As-solihatu titik soimatun. Nah, Anda menulis ini, Anda memiliki pola karakter tulisan gaya. Ya. Semakin sering menulis, semakin tahu gaya tulisan Anda seperti apa. Ya. Saya pengen bikin short tuh seperti ini, Pak. Ada juga yang bikin short itu bulat, baru butat lagi. Ya silahkan. Ada juga yang short itu dari bawah ke atas, bawah lagi. Ya terserah pian, mana yang pian nyaman. Yang penting ada pola karakter pian. So imatun, so imina, so imatun. Udah, lihat saja ininya. Ya. Kan gampang ya. Kalau ini Pak, al-muallimuna Pak, apakah tahtal fasli, fil fasli atau al fasli? Lihat terjemahannya. Nah, ini tidak bisa nih. Harus kita lihat terjemah tahta. Nah, tidak apa hafalan Anda? Di bawah, pi, di, ala, atas. Pertanyaannya, beberapa pelajar itu di mana dia? Di bawah kelas, di dalam kelas, atau di atas kelas? Sebenarnya ada sih basement ya. Basement itu di sekolah-sekolah kayak Darussalam atau yang SMA yang ada di bawahnya tingkat 2 ya. Bangunan yang tingkat 2 itu kan di atas ini kan kelas ya. Ini kelas A misalnya, ini kelas B dan C, ini tangga. Maka kita sebutkan saja ini kelas 1, ini kelas 2, kelas 2A, kelas 2B. Maka Anda sebutkan saja di mana para pelajar itu berada di bawah kelas. Ya benar, konteks kalau tingkat 2 bangunannya ya. Tapi kalau bangunan tingkat 2, apa yang mau dibahas gitu loh ya. Tingkat 2 kali ini tidak, cuma tingkat 1 saja. Ya, maka dipakai apa? Di dalam aja kali ya. Kemudian at-talibatu, ujungnya alif dan ta. Cari aja alif dan ta. As-solihatu, ujungnya at dan tu. Ya sama. Ya, kada ribet ya. Baik, ini teori untuk jawaban kemarin. Kemudian ini besok aja deh ini ya. Ini besok kita bahas, ini juga besok kita bahas ya. Besok juga saya akan voice note dan kalian akan mendaki nomor di dalam gambar ini. Silakan di buku Anda di nomor, kemudian dipoto nanti ya. Mana makmum, mana masjid, mana qalansuah, mana imam dan seterusnya ya. Nomornya karena di buku terus usahakan jangan dilihat jawabannya ya. Usahakan jangan, minimal Anda hafal. Ini loh yang di atas kemarin. Nah ini hafalkan ya, dihafalkan meskipun tidak seluruhnya juga keluar, tapi ya minimal ada, misalnya ada gambar ini apa bahasa Arabnya, pelindung atau dinding pelindung ya, sitarah nih, sitaratun. Mimbar ya, mimbar. Midoatun, tempat keran wudu. Hamamun, toilet. Nah itu dihafalkan. Izarun, sarung. Qalansuatun, peci. Kalau yang khatun Arabiyun mungkin Anda ingat, mushaf gampang, masjid gampang, mimbar, makmum, sajadah, mikrofon, muazin gampang, mihrab mungkin ya. Mihrab juga bahasa Indonesia gampang ya. Watadab bisa, raful masahib mungkin ini Anda hafal. Rak Quran, raful masahib, rak Quran. Imam gampang, kemudian midoatun juga perlu Anda hafal. Muhadharatun, ceramah bisa Anda ingat. Hamam ada hafal. Izarun, kemudian qalansuatun, kemudian qiraatul Quran, kemudian ad-doa. Ini yang Anda coba ulang sampai Anda hafal ya. Baik, cukup ya untuk materi kita pada pagi menjelang apa ya bahasanya ya,
fajar menjelang pagi atau pagi menjelang fajar. Mungkin fajar kali ya, fajar kan jam 4, jam setengah 5, jam 5 sampai menjelang pagi hari ini ya. Kemudian ini kita bahas nanti besok teks kalimat ini. Kemudian ini juga besoknya lagi hari Rabu ya. Kenapa Pak selalu ada gambar seperti ini? Anda harus belajar membedakan mana ha, mana ha ya, supaya fasih. Harama ini, hamzah, harama, hamzah, syabaha, syabaha, hawa, hawa, mahjurun, mahjurun. Ini aja deh. Nah, silakan Anda kirim voice note teks kalimat ini. Usahakan yang fasih, jangan lebih daripada 1 menit. Harama, harama, syabaha, syabaha, hawa, hawa, mahjurun, mahjurun, hamzatun, hamzah, hal, hal, harirun, harirun, ahalla, ahalla, nahiyatun, nahiyatun, yuhbitu, yuhbitu, kahilun, kahilun, abaha, ayaha, sahirun, sahirun, farihun, farihun, soh, soh, hamimun, hamimun. Kalau sebenarnya ya, nah, silakan Anda kirim voice note ini latihan supaya Anda bisa membedakan mana huruf hamzah, mana huruf mana huruf ha, mana huruf ha. Sebenarnya kalau kita di kelas, saya akan membacakan teksnya, Anda akan menulis. Misalnya saya bilang harirun, harirun, tulis. Abaha, tulis. Sah, tulis. Syabaha, tulis. Nah, itu ketahuan nanti. Apakah bisa Anda membedakan antara ha dan ha dari makharijul huruf. Tapi karena sifatnya online, silakan Anda baca yang fasih ya, yang benar. Ya, kurang dari 1 menit bagus. Kenapa? Supaya di voice note itu tidak terlalu banyak saya membuka kuotanya juga ya. Baik, demikian sudah 1 jam kita menyampaikan teori. Materi nanti juga besok kita lanjutkan. Masih banyak persiapan nanti dalam bentuk ujian akhir, ujian pertengahan semester. Ini kapan ya ujian semester ya, saya lupa. Nanti saya bahas lagi di grup ya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Kita akan bahas lanjutkan di WhatsApp grup, di WA. Silakan dikirim voice note tadi, dan Anda akan tadi menggambar ya, membuat rumus. Silakan Anda foto saja bahwa Anda sudah menulis rumus tadi, yang ini, yang saya bikin rumus terus tadi, yang Anda saya bilang tulis, saya bilang ya, yang pertama tadi ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.